Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami bisa ada sampai bulan Mei pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Melalui firman Tuhan setiap iman dibangkitkan, setiap pengharapan pasti di dalam Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, puji Tuhan, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square. Kita masuk bulan Mei, ya puji Tuhan ya. Dari mulai Januari sampai bulan Mei Tuhan menyertai kita, amin. Ya, ada banyak hal yang sudah kita lewati, ya namanya dinamika kehidupan, perjalanan iman. Saya tahu tidak selalu mudah, ya. Bahkan ada jemaat mengatakan, aduh Pak berat banget Pak bulan April kemarin. Ya mau gimana, tapi kan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin ya. Tuhan kan tidak pernah mengatakan langit selalu biru. Yang biru kan selalu langit di Betos Bapak Ibu ya kan. Yang Betos kan langitnya selalu biru. Ya tapi kalau ikut Tuhan, Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan janji, Tuhan menyertai kita, amin ya. Jadi tetap bersuka cita. Kalau kita sampai ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah ditutup untuk dibuka yang lebih baik. Ya, ditutup untuk dibuka yang lebih baik. Ya, kita pelajari dari Wahyu, ya Perjanjian Baru, Wahyu 3 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Terkadang pintu yang kita harapkan tertutup. Namun dalam setiap penutupan pintu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dan sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu, ketika kita memasuki kehidupan kita di tahun 2025, ya saya tahu Bapak Ibu kita semua ketika tutup tahun 31 Desember kita ibadah, malam 00 kita kumpul bersama keluarga, kita berdoa. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan di tahun 2025 Tuhan menyertai dan memberkati. Tetapi dalam kenyataannya Bapak Ibu, ya saya percaya semua pasti kaget ya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang terjadi di luar dari pikiran kita sebagai manusia. Ya, mencari pekerjaan susah, orang banyak di PHK, penyakit sampar di mana-mana, bencana alam di mana-mana, ya kan? Seakan-akan kita tidak melihat pintu-pintu berkat, pintu mujizat itu terbuka untuk kita. Ya, ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan membuka pintu, dengan kata lain Tuhan juga bisa menutup pintu, ya pintu-pintu mujizat untuk kita. Kenapa? Ada banyak hal masa sukar terjadi dalam hidup kita di akhir zaman ini karena Tuhan ingin menguji kesetiaan dan keimanan kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita terlalu banyak Bapak Ibu hidup dalam kenyamanan. Kita terlalu banyak hidup ya mengejar kesuksesan, mengejar masa depan sehingga kita lupa apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, rupanya itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, makanya dengan kata lain, dengan segala sesuatu itu digoncangkan, ya kan menurut kita sulit, menurut kita susah, menurut kita aduh Tuhan bagaimana? Ya tetapi bagi Tuhan itu baik. Kenapa? Dengan begitu akhirnya kelihatanlah Kristen yang sungguh-sungguh cari Tuhan sama Kristen yang gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Akhirnya dengan adanya goncangan semuanya akan kelihatan. Nah bagaimana kita ketika menghadapi segala situasi yang sulit, segala sesuatunya pintu-pintu sepertinya tertutup. Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, aku tahu kata Alkitab tadi, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dengan kata lain, ketika segala sesuatunya sukar, ketika segala sesuatunya sulit, ketika semua pintu tertutup, yang Tuhan mau adalah apa? Tetap menuruti firman Tuhan.
Ya, yang Tuhan mau adalah apa? Bapak, Ibu, dan saya taat, setia, menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya itu saja yang Tuhan minta dalam hidup kita. Selain menuruti firman, Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya tidak menyangkal namaku, tidak menyangkal nama Tuhan. Dengan kata lain, jangan murtad, kata Tuhan. Kalau sedang mengalami kesulitan, kalau sedang mengalami kesukaran, kalau pintu-pintu tertutup, yang Tuhan mau jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus cuma gara-gara dunia memberikan jalan alternatif. Ya kan ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Banyak orang Kristen tergoda. Kenapa? Aduh Pak, susah Pak cari kerjaan Pak. Udah ikut job fair di Senayan, udah ikut job fair di BSD, udah kirim CV dan sebagainya. Tetapi sepertinya Tuhan tidak memberikan saya pekerjaan. Tetangga nawarin pekerjaan Pak, tapi saya harus tinggalkan Manchester United, ikut Manchester City Pak. Ya akhirnya ya Pak, daripada saya nggak makan Pak, daripada saya istri dan anak nggak makan, ya udah ada tawaran, ya udah. Akhirnya saya ikut dia, saya dapat pekerjaan, tapi saya harus tinggalkan Yesus. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Ya Pak Alek titip salam buat Tuhan Yesus ya, katanya begitu. Ya, sebegitu mudahkah kita meninggalkan Yesus cuma gara-gara kita belum dapat pekerjaan? Ya kita sedang dalam prosesnya Tuhan sedang menguji keimanan kita, terus kita nggak kuat, akhirnya kita tinggalkan Yesus. Berarti benar yang Tuhan lakukan. Ya kalau Tuhan tidak menutup pintu, nggak akan muncullah Kristen-Kristen yang abal-abal ini. Dan akhirnya muncullah Kristen abal-abal, Kristen yang sungguh-sungguh cari Tuhan, akhirnya seleksi alam dimulai. Makanya saya doa jemaat Tiberias Betos maupun yang nonton di live streaming, perkuat imanmu ketika sedang menghadapi masa sukar, perkuat imanmu ketika sedang menghadapi masa sulit, perkuat imanmu ketika kita melihat ya di akhir zaman pintu-pintu tertutup. Alkitab ngasih jalan kepada Bapak, Ibu, dan saya, turuti firman Tuhan dan jangan menyangkal Yesus, turuti firman Tuhan dan jangan tinggalkan Yesus. Ya, jadi pelaku firman saja. Memang berat, saya katakan, siapa yang gak berat? Semua berteriak sekarang. Ya, jangankan di Indonesia, di luar negeri juga semua lagi mengalami kesulitan. Di luar negeri juga sekarang menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya. Semuanya digoncangkan. Tapi kalau hidupmu ada firman, Bapak, Ibu, dan saya akan kuat bertahan menghadapi badai. Kalau Bapak, Ibu, dan saya ada firman, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman akan kembali menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Karena apa yang telah keluar dari mulut Tuhan pasti digenapi. Dan yang paling utama, Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya setia sama Tuhan. Jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus. Walaupun menghadapi badai, Tuhan tetap ada, setia menolong Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan menutup dan membuka hal baru untuk kita. Ya, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan menutup dan membuka hal baru untuk kita. Ya, kita lihat dari poin yang pertama, kenapa alasannya yang pertama, penutupan adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya, penutupan adalah bagian dari rencananya Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Silakan Pak. Yakobus 1 ayat kedua sampai ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Tuhan menutup jalan agar kita terbentuk dan berkembang. Penutupan adalah bagian dari pembentukan karakter yang mengarah kepada kematangan iman. Bapak Ibu, tidak ada seorang pelaut yang kuat, seorang pelaut yang canggih tanpa menghadapi badai. Semua pelaut yang mempunyai jam terbangnya tinggi, mereka harus menghadapi badai. Ya, gak ada Alan Budi Kusuma, gak ada Susi Susanti Barcelona 92 tanpa ada pressure, tanpa ada tekanan di dalam latihan-latihan mereka.
Ya, menjadi orang Kristen itu mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat, Anda sekarang sudah menjadi Kristen. Saya kasih kalung salib. Ya, tetapi ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi masa-masa sukar yang dimana pintu-pintu itu tertutup, menjadi orang Kristen, belum tentu kuat atau tidak. Ya, makanya Alkitab mengatakan Bapak Ibu, penutupan adalah bagian dari rencananya Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan menutup jalan, disitulah ada satu karakter yang terbentuk dan berkembang. Ya, masa-masa sulit itu membentuk kita menjadi Kristen yang kuat. Masa-masa sulit membentuk kita menjadi Kristen yang berkembang. Ya, pembentukan karakter mengarahkan kepada kematangan iman. Ya, karakter yang bagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, coba kita lihat lagi ayatnya. Yakobus 1 ayat 2-3 boleh dikeluarkan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi apa? Karakter yang Tuhan mau muncul ketika menghadapi kesulitan, yaitu karakter ketekunan cari Tuhan. Ya, kenapa? Kenapa harus ada cobaan? Kenapa harus ada tantangan? Karena dengan tantangan dan cobaan, mau nggak mau Bapak Ibu dan saya cari Tuhan. Lihat COVID kemarin Bapak Ibu, semuanya cari Tuhan. Ya, semuanya perjamuan kudus, semuanya pingin ibadah. Sekarang ibadah dibuka, yang WA pingin ibadah nggak muncul Bapak Ibu. Lihat. Ya, Pak, kapan gereja dibuka, Pak? Pak, kapan Pak gereja dibuka? Kami rindu untuk beribadah. Pak, kami ingin menyembah Tuhan. Pak, saya takut, Pak. Setiap hari berdoa. Karena COVID ini, Pak, masalah silih berganti. Suami nggak bisa bekerja, nggak dapat pendapatan. Akhirnya tiap hari di rumah berdoa. Akhirnya tiap hari di rumah baca Alkitab. Akhirnya tiap hari pujian penyembahan. Akhirnya tiap hari lihat YouTube. Pendeta mana nih yang saat teduh, ya kan? Pendeta mana nih yang memberitakan firman? Setiap hari tekun cari Tuhan. Tapi ketika COVID sudah selesai, semuanya nyaman. Akhirnya banyak anak Tuhan lupa lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kenyamanan. Hati-hati. Ya, makanya kalau digoncangkan sama Tuhan, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat kamu sudah terlalu jauh dari hidupku. Kamu sudah terlalu nyaman. Engkau nggak pernah lagi berdoa. Engkau nggak pernah lagi baca Alkitab. Engkau nggak pernah lagi pujian penyembahan. Engkau nggak pernah lagi ke gereja. Aku tidak lihat lagi kau ke gereja. Cuma Natal tahun baru yang aku lihat. Ya, masa mau sih dibilang Kristen Nataru, Natal tahun baru? Kalau saya pribadi saya nggak mau. Bukan karena saya pendeta, saya nggak mau. Ya, berarti apa? Kita Kristen suam-suam kuku. Lagi ada masalah baru cari Tuhan, masalahnya sudah beres, mujizat terjadi, akhirnya lupa sama Tuhan. Nanti kalau bangkrut baru cari Tuhan. Kalau masuk ruang ICU baru cari Tuhan. Kalau lihat keuangan, lihat ATM, turut berduka cita. Nah, itu dia tuh. Biasanya kalau lihat ATM-nya saldonya udah turut berduka cita, ayo mah kita ke Betos yuk jam 4 sore. Tumpang tangan sama pendeta. Siapa tahu ada salah transfer mah, ya gitu kan. Siapa tahu ada anggota DPR salah transfer, mujizat itu terjadi. Saya katakan mau diubek-ubek sama pendeta, mau 10 tangan pendeta, tumpang tangan sampai tumpang kaki, kalau nggak tekun cari Tuhan, nggak bakal bisa. Ya, balik lagi, karena Tuhan melihat bukan karena kehadiran kita, tapi di balik itu Tuhan melihat karena ketulusan kita cari Tuhan. Amin. Ya, apalah artinya badan kita di gereja, tapi kalau hati kita nggak Tuhan. Ya, banyak orang ke gereja, datang ke gereja cuma duduk ibadah, tetapi hatinya tidak kepada Tuhan. Ya, yang penting kan ke gereja, Pak. Ya, yang penting kan Bapak lihat saya ke gereja. No, jangan karena ingin dilihat pendeta kita ke gereja, tetapi karena apa? Karena kita tahu bahwa sebagai manusia kita benar-benar butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, ya satu karakter yang Tuhan mau dalam hidup kita, tekun cari Tuhan. Tekun cari Tuhan. Jangan malas. Ya, orang malas gak dapat tempat di kerajaan surga. Orang malas gak dapat berkat Tuhan. Orang malas gak dapat satu peluang yang Tuhan akan buat, gak bakal dapat peluang, gak dapat anugerah. Ya, orang dunia aja Bapak Ibu yang gak ada Yesus, tapi waktu mereka berjuang, mereka tidak malas, mereka rajin. Blessing Tuhan ada dalam hidup kita. Apalagi kita anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita spesial di hadapan Tuhan. Amin. Ya, makanya hati-hati, kesibukan membuat kita lupa
untuk datang kepada Tuhan, hati-hati. Ya, hari ini kita bikin komitmen. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan tutup rencana saya, ketika Tuhan tutup bisnis saya, sesuatu yang baik sebenarnya Tuhan izinkan. Apa? Karakter ketekunan. Hari ini aku akan tekun cari Tuhan, karena aku percaya orang yang cari Tuhan semuanya pasti akan ditambahkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya Bapak Ibu praktekan apa yang Alkitab katakan. Tekun aja cari Tuhan. Ya, Bapak Ibu akan terheran-heran bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Ya, Bapak Ibu akan terheran-heran melihat kok bisa ya, ya toko dagangan saya diberkati. Ya, saya tuh hari Rabu saya ada ngurapin jemaat punya laundry di belakang gudang garam Cempaka Putih. Biasanya sebulan sekali, sebulan dua kali saya pasti ngurapin dia punya kantor. Dia bisnis laundry, ya. Jadi kalau siapapun yang mau laundry bisa kerjasama dengan dia. Nah, dia bilang, Bapak Ibu, dia selalu bilang, Pak Alek, ya, menjelang biasanya dari Juni menuju Desember itu dia punya penjualan tuh pasti kadang-kadang turun. Dia sudah selalu bilang sama saya. Tapi saya katakan, Pak, Bapak jangan percaya dengan siklus. Karena apa? Oke, siklusnya turun, oke, per tahunnya turun. Tetapi kalau bersama Tuhan bisa berubah, Pak. Saya bilang begitu. Ya, akhirnya saya bilang sama dia. Saya bilang, Pak, hati-hati dengan kenyamanan. Itu sangat diberkati orangnya. Hati-hati dengan kenyamanan. Kasih tahu ibu, kasih tahu anak-anak. Diberkati, bersyukur. Ya, apapun yang dibutuhkan dicukupkan, bersyukur. Tetapi terus, Pak, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, apalagi dia bermain saham juga, Bapak Ibu, dipercaya banyak orang untuk mengelola keuangan banyak orang. Ya, dengan nilainya fantastis, saya lihat sampai saya geleng-geleng kepala, buset. Ini uang, Pak. Iya, Pak. Ini saya dipercaya, Pak, untuk mengelola keuangan orang. Ya, saya katakan, Pak, hati-hati. Ya, ini bisa menjadi berkat, tapi ini bisa menjadi malapetaka kalau Bapak tidak tekun cari Tuhan. Kenapa? Karena berkat yang besar ini bisa membuat Bapak terlena, tidak lagi cari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak ini kita sahabatan sudah lama. Ya, masih mau dengar nasihat, masih mau rendah hati. Ya, tadi ketemu di Metro Sunter, istri sama anak, dia biasa duduk di depan. Ya, datang dan mengatakan, Pak Alek, dukung doa ya, supaya saya tidak lupa sama Tuhan. Karena apa? Karena berkat Tuhan yang besar. Ya, tekun aja cari Tuhan ya. Siklus dia mengatakan menjelang Juni ke Desember itu penjualan alat laundry itu turun. Tapi yang luar biasanya tahun ini dari mulai Januari sampai nanti Oktober penjualannya sudah luar biasa diangkat naik sama Tuhan. Ya, kenapa? Kuncinya satu, sederhana. Dia nggak sekolah tinggi, Pak, nggak sampai S2, nggak sampai S3, cuma lulusan SMA, mantan preman lagi. Tatonya di mana-mana. Tapi yang luar biasanya ketika dia bertobat, dia tekun cari Tuhan. Ya, apa yang dulu dia tidak punya, apa yang dulu dianggap hina, apa yang dulu dianggap rendah, Tuhan rubah, Tuhan balikan, dia diangkat naik sama Tuhan. Ya, akhirnya keluarganya, yang nolong keluarganya ya dia juga. Iya kan, dia tolong bapaknya, dia tolong mamanya, dia tolong keluarganya yang kekurangan. Padahal dulu dianggap enteng. Tapi lihat, ketika orang cari Tuhan, ketika orang tekun cari Tuhan, apa yang terhilang Tuhan bisa kembalikan. Dulu kita di bawah, dulu kita paling terendah. Tapi kalau kita tekun cari Tuhan, kita pasti diangkat naik lagi sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kenapa ada penutupan? Kenapa pintu-pintu itu tertutup? Kenapa? Rupanya penutupan adalah bagian dari rencananya Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, berbicara penutupan apa? Yang kedua, penutupan membuat kita belajar bergantung kepada Tuhan. Ya, kita lihat Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur 23 1 sampai 2. Silakan, Pak. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai kedua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Saat pintu tertutup, Tuhan mengajarkan kita untuk bergantung penuh kepadanya. Ya, menemukan pemeliharaan dan kasih-Nya di tengah kekurangan. Ya, bagaimana caranya Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu? Ya, bagaimana caranya Tuhan supaya Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Tuhan menjamin hidup Bapak Ibu. Hidup menjamin Bapak Ibu dan saya. Dengan apa? Dengan diizinkan Tuhan hidup dalam kekurangan.
Ya, kalau semuanya baik-baik aja Bapak Ibu, ada banyak orang sekarang kalau lagi baik-baik, lihat uang lagi banyak, investasi oke, dan sebagainya. Akhirnya banyak orang nggak mengandalkan Tuhan. Tapi lihat ketika ada fase dalam hidup kita, Tuhan izinkan ada kekurangan, disitulah sebenarnya Tuhan ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu dan saya, di tengah kekuranganmu, di tengah kesulitanmu, ingat bahwa akulah gembala yang menjamin setiap domba-dombanya. Ya, berapa kali Bapak Ibu diizinkan menghadapi kekurangan, Tuhan cukupkan juga. Ya, jangan lupakan sejarah. Dengan kata lain, jangan pernah melupakan bagaimana cara Tuhan menolong kita di saat Bapak Ibu dan saya sedang kekurangan. Ya, kenapa Tuhan izinkan ada kekurangan? Supaya perjalanan iman kita lengkap. Ya, bukan hanya kita happy, wah puji Tuhan Pak ada berkat, puji Tuhan diangkat naik, puji Tuhan penyakit sembuh. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya diizinkan mengalami kekurangan, ya bersyukurlah. Kenapa? Karena di dalam kekurangan Tuhan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Ya, inilah yang dikatakan Daud. Ya, Daud mengatakan apa dalam Mazmur 23 1-2? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebelum Daud menulis ini Bapak Ibu, Daud sudah punya pengalaman, dia gembala dan Daud punya domba. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah Daud, dia dipercaya oleh bapaknya untuk jaga domba. Tapi waktu dia menjaga domba bapaknya, dia jamin makan minum dombanya. Jam makan dombanya dikasih, makan minum dikasih, keselamatan dombanya juga Daud jaga. Bahkan Alkitab mencatat ada beruang dan singa mau mengancam dombanya, Daud tidak segan-segan dan Daud tidak pernah takut untuk fight, untuk melawan singa dan beruang. Kenapa? Karena dia adalah gembala yang menjamin dombanya. Jadi ketika dia menulis itu, dia punya pengalaman. Kalau dia saja sebagai gembala menjamin dombanya, apalagi kalau Tuhan sebagai gembala, dia pasti menjamin Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena kita adalah domba-domba Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, nggak sampai tergeletak anak Tuhan, diangkat lagi sama Tuhan. Nggak sampai tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, nggak sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan kembali angkat kita. Ya, bahkan anak cucu orang benar tidak minta-minta roti. Makanya balik lagi Bapak Ibu, bagaimana supaya kita nggak utang-utang, bagaimana supaya kita nggak minta-minta. Cara hidup kita benerin dulu. Ya, ada banyak orang mengatakan, Pak, saya ingin diberkati. Ya, tapi dosanya jalan terus, bagaimana? Ya Pak, saya ingin diberkati, aku punya iman, diberkati berlimpah-limpah. Ya, tapi perjinahanmu bertobat dong dari perjinahan. Ya kan, perselingkuhanmu juga bertobat dong. Korupsimu bertobat dong. Bagaimana Tuhan mau menolong engkau? Bagaimana Tuhan mau membuka pintu-pintu berkat? Tetapi hidupmu saja belum beres terhadap dosa. Ya, ada banyak orang bermain dengan anugerah, kasih karunia dipermainkan. Saya katakan, kita hidup karena anugerah Tuhan. Tetapi anugerah bukan untuk dipermainkan, melakukan dosa dalam hidup kita. Justru dengan anugerah Tuhan, kesempatan yang baru, Tuhan membawa kita untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Bapak Ibu, ada haleluya Tiberias, amin. Ya, makanya jaga hidup kudus di akhir zaman. Saya selalu doa, setiap jemaat yang minta doa, Pak berkati saya bilang, soal berkat itu mudah Pak. Seperti itu mudahnya seperti Tuhan membalikan tangan, mudah. Ya, angkat kita naik mudah, berkati bisnis Bapak Ibu Tuhan sangat mudah. Tetapi di balik itu, Tuhan melihat satu karakter yang konsisten harus kita lakukan. Poin yang pertama karakter tekun. Tapi poin yang kedua yang Tuhan mau adalah apa? Hidup suci kudus dalam hidup kita. Ingat 1 Petrus mengatakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ya, kita dibedakan dengan orang dunia. Lihat, kalau kita hidup kudus Bapak Ibu, ya buktikan saja. Ya, mungkin kita hari ini kekurangan, tapi orang yang hidup kudus akan melihat pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ya, anak-anak muda, engkau cari pekerjaan. Ya, engkau ikut job fair, engkau bikin CV, engkau lihat job street di Instagram, di internet. Kau kirim CV, kau kirim sana, kirim CV sampai 100 kirim CV. Tapi kalau hidupmu jatuh dalam dosa, CV-mu nggak nyampe ke HRD. Ya kan, CV-mu nggak bakal diseleksi di perusahaan itu. Kenapa? Karena hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan, walaupun engkau mengalami kesulitan,
ketika kau bikin CV, tangan Tuhan sendiri yang akan taruh CV-nya di meja HRD, di meja bosnya. Bahkan Tuhan sendiri yang menggerakkan hati pimpinan perusahaan itu untuk membaca CV-mu. Bahkan bos itu akan menelepon handphonemu dan engkau akan dipanggil untuk interview. Bagi Tuhan itu sangat mudah untuk menolong kita. Tapi apalah artinya jabatan kalau hidupmu gak kudus? Apalah artinya berkat kalau hidupmu gak kudus? Apalah artinya banyak kesempatan tapi kalau hidupmu gak kudus? Ya justru kalau hidup kita gak kudus, ada peluang hidup kita mencemari nama Tuhan. Ada peluang akhirnya kita jatuh di dalam dosa yang menghancurkan kita. Ya, makanya Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pastikan hidup kita suci kudus. Tobatlah dari kehidupan kita yang lama. Orang yang suci kudus di akhir zaman mendapatkan jaminan dari kerajaan surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi penutupan Bapak Ibu berbicara apa? Yang kedua. Ya, penutupan membuat kita belajar bergantung kepada Tuhan ya. Jadi ingat bahwa kalau kita sedang menghadapi masa sukar, bergantung saja sama Tuhan. Ya, pelajari Mazmur 23 ini. Oh, Daud mengajarkan kita bahwa Yesus adalah gembala. Ya, hari ini gembala kita adalah Tuhan Yesus dan kitalah domba-dombanya. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Itu ya. Dan yang ketiga, kalau Tuhan sudah membuka pintu, apa yang kita dapatkan? Yuk, yang ketiga. Tuhan membuka pintu yang lebih besar dan lebih baik. Oke, Tuhan membuka pintu yang lebih besar dan lebih baik. Kita lihat Yesaya 43 ayat yang ke-19. Silakan Pak. Yesaya 43 ayatnya ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Tuhan membuka jalan baru di tempat yang tampak tidak mungkin. Ya, kesempatan baru selalu ada dalam rencananya yang lebih baik. Tulisan Tuhan, ya, Yesaya menulis setiap perkataan Tuhan. Yesaya mengatakan apa? Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sementara tulisan ini ribuan tahun yang lalu dibuat, tetapi Tuhan sudah melihat akan terjadi hal-hal yang spektakuler. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang datang ke Timur Tengah, ke Dubai, ke Arab Saudi, ke negara-negara Arab yang kaya, Bapak Ibu jangan kaget, ya kan? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan sudah bisa melihat jauh ke depan. Ada masa depan, ada future di sana. Bagi Bapak Ibu dan saya yang mau taat dan setia dan mengasihi Tuhan. Ya, jadi Tuhan tahu ketika ditutup berkatnya, Tuhan tahu kita sulit. Makanya ketika Tuhan melihat kesetiaanmu, ikut Dia, kata Tuhan, sudah cukup. Aku sudah melihat kesetiaanmu, aku sudah melihat pengorbananmu, aku sudah melihat engkau taat kepadaku. Hari ini aku akan buka pintu-pintu yang baru, berbicara yang lebih besar dan lebih baik. Dengan kata lain, ada rancangan Tuhan yang lebih besar dan lebih baik daripada rencana yang sedang kita buat. Ya, Bapak Ibu harus percaya itu. Yeremia 29 ayat 11, Alkitab mengatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan apa? Damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu, Tuhan sudah membawa kita sejauh ini. Ya, Pak, dulu rumah saya di Medan sana Pak. Ya, waduh Pak, sulit Pak hidup di Medan. Tapi puji Tuhan Pak, ketika saya datang ke Jakarta mengalami prosesnya Tuhan. Ya, saya kerja, puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan S1 hukum. Saya sekarang kerja jadi lawyer, puji Tuhan Pak. Saya sudah punya rumah di Sumarekon. Benar apa yang Alkitab katakan, kalau aku ikut setia sama Tuhan, rancangan Tuhan bagi hidupku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, perempuan, anak muda datang altar call di Balai Sarbini, Pak Pendeta, saya sedang sedih. Kenapa? Saya putus cinta Pak. Kenapa? Karena pacar saya itu buaya Pak. Oh puji Tuhan. Buaya hitam atau buaya putih? Ya pokoknya buaya Pak. Oh ya, bukan dinosaurus. Ya dinosaurus juga Pak ya kan. Ya anak muda kalau you putus dari pacarmu yang kurang ajar ya bersyukur. Gak usah nangis sampai beberapa bulan gak ke gereja. Ngapain? Lu nangisin buaya ngapain? Kalau nangisnya kayak pendeta Alek baru nangis 1 tahun Bapak Ibu. Aku putus sama pendeta itu. Oh, nah itu mungkin bisa.
Iya kan? Tapi kalau hari ini Tuhan kasih tahu ini bukan jodohmu. Ya, ini bukan jodohmu yang sepadan. Laki-laki ini gak baik sama kamu. Sudah, aku putuskan ya. Harus rela. Jangan, wah Tuhan aku tidak terima. Aku mau lompat dari gedung. Kata Tuhan lompat aja. Paling mati masuk neraka. Tuhan aku mau ngambil pisau. Aku mau putuskan ulat nadiku. Ya putusin aja. Lo mati juga. Masih banyak manusia yang menyembah aku. Ya kan, mau ngapain kita perempuan nangis cuma gara-gara putus cinta, gara-gara laki-laki yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mau ngapain? Seharusnya bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku dulu punya hubungan yang salah dengan dia. Tuhan putuskan aku, sekarang aku percaya yang lebih baik yang Tuhan berikan kepadaku. Kalau boleh mirip-mirip pendeta Alek Tuhan kalau boleh. Kan kalau boleh, kan kalau boleh. Kalau saya udah gak bisa, udah nikah Bapak Ibu anak 2. Udah gak bisa tuker tambah Bapak Ibu, udah gak bisa. Kalau masih pacaran ya boleh lah putus ini ya. Siapa tahu cabang BCP ada, siapa tahu ya kan. BCP nggak ada, Grand Mall, siapa tahu Grand Mall. Atau enggak Kelapa Gading Niasna yang lebih segar-segar ya kan. Ya, atau enggak di Alam Sutra lebih segar lagi, itu dia tuh. Sekali-sekali ibadah di Central Park lah. Katarak-katarak hilang kalau ke Central Park katanya begitu. Iya kan? Artinya apa? Artinya kalau sesuatu hari ini tidak berjalan dengan baik, jangan mengeluh. Tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa hal ini tidak terjadi? Saya percaya Tuhan pasti kasih alasannya. Ini memang bukan buat kamu, ikutilah rencanaku. Karena aku pasti punya yang lebih baik. Amin. Ya, kalau hari ini rencana kita belum jadi, Bapak Ibu jangan mengeluh. Karena saya percaya Tuhan atur indah hidup kita. Ada rencana Tuhan yang lebih baik daripada rencana kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya bisa dikeluarkan quote-nya tadi. Tuhan membuka jalan baru di tempat yang tampak tidak mungkin. Kesempatan baru selalu ada dalam rencananya yang lebih baik. Amin ya. Jangan putus asa. Karena Tuhan sendiri adalah jalan ya. Kita mencari jalan, kita sudah menemukan jalan. Jalan itu namanya Yesus. Jadi kalau ikut jalannya Tuhan gak mungkin salah. Kalau ikut jalannya Tuhan gak mungkin tersesat. Ya, kalau ikut jalannya Tuhan gak usah pakai Waze, gak usah pakai Google Maps. Ya, Waze aja Google Maps aja bisa salah Bapak Ibu. Iya. Saya pernah diundang persekutuan doa di Cikarang sana tuh. Mana lah itu, jauh bener. Pak Lek ikutin ibadah ya Pak, boleh? Boleh. Pak ini ya Pak, Sherlocknya, ini titiknya ya Pak, iya. Saya jalan kan, saya dulu masih tinggal di Kalibata tuh, wah enak nih tol Bekasi Barat, Bekasi Timur sepi nih udah. Dapat tuh Sherlock, tiba-tiba loh kok kuburan ya kan. Pak ini kenapa kuburan Pak? Oh komplek kami di belakang kuburan Pak. Memang kuburan dengan kompleknya satu titik Pak, itu dia. Pak saya jemput ya Pak, iya akhirnya jemput naik motor. Shalom Pak Lek, ya udah. Ya bayangin Bapak Ibu, ya Google Map bisa nyasar ke kuburan. Berapa kali kita pernah disalahkan sama Google Map? Ya kan berapa kali Waze yang kita pakai bisa salah. Apalagi kalau nggak ada kuota, lebih salah lagi Bapak Ibu ya kan. Makanya beli dong internetnya, beli kuotanya. Makan lapo bisa, beli kuota nggak bisa. Ya kan? Iya kan makanya nggak bisa dipakai ya kan nyasar mulu. Kuotanya nggak pernah diisi. Ya, tapi kalau Tuhan nggak butuh kuota. Ya Tuhan ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah tuntun kita, hidup kita nggak mungkin salah. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, apa kesimpulannya? Tuhan menutup pintu untuk membuka kesempatan baru yang lebih baik. Ya, karena setiap penutupan adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Hari ini banyak pintu yang tertutup. Jangan takut, pintu yang baru, yang lebih baik Tuhan akan bukakan untuk Bapak Ibu dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tengah banyak masa sukar yang sedang kita hadapi, tapi Tuhan tetap menyertai dan menjamin hidup kami. Yang Tuhan mau kita terus menuruti firman Tuhan. Dan jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Jangan pernah murtad, jangan pernah tinggalkan Yesus di masa-masa sukar. Karena Allah yang pegang kendali hidup kita. Tuhan yang akan buka pintu-pintu yang baru, yang lebih baik yang Tuhan berikan
kepada kita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan perjamuan kudus, tapi sebagaimana di minggu yang pertama Gereja Tiberias mengadakan persembahan 2 kali. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di tempat ini. Sama-sama saudara, kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tiberias kita beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita siapkan roti dan anggur, kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus sore hari. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan Yesus menyembuhkanku, darahmu Tuhan menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Terima kasih Pak. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih Bapak.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah manusia. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan, dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Koordinator di tempat ini Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang yang kami kasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Tuhan berkati bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati panjang umur sehat sempurna. Gembala sidang bersama keluarga melayani penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Setiap jemaat Tiberias yang hadir pada hari kami doa ya, setiap apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap pintu-pintu yang tertutup dengan tangan Tuhan sendirilah Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru, berkat-berkat yang baru, mujizat-mujizat yang baru. Selama Bapak Ibu dan saya taat kepada firman Tuhan dan tidak meninggalkan Yesus di dalam hidup kita. Karena Alkitab mengatakan di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika hidup kita di dalam Yesus, hidup kita bisa berbuah banyak. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan pulang. Dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.